Katuranggan ini selalu menemani. Kalau ada manggung perkutut, ya ada katuranggan perkutut. Kututnya manggung, kututnya katuranggan atau tidak, itu selalu dibahas. Nah, filosofinya jelas bahwa antara manggung dan katuranggan ini selalu berada pada titik yang sama, selalu seiring sejalan menemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi, salam lembut selembutnya kelembutan. Selamat pagi Parandoro dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan kami Cabejo YouTube channel, saluran pemerhati sejarah, budaya, dan adat istiadat Nusantara. Semoga perjumpaan kita kali ini Anda dalam keadaan baik, sehat, tanpa ada kekurangan suatu apapun. Teriring doa, semoga apapun yang akan Anda lakukan hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Parandoro berbincang mengenai kegemaran kita burung perkutut. Telah banyak yang kita bahas. Salah satunya adalah berkaitan dengan pemahaman dua hal yang ada kaitannya dengan burung perkutut. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan manggung pada burung perkutut. Kemudian yang kedua berkaitan dengan katuranggan pada burung perkutut. Dua hal ini adalah satu pembahasan yang nanti akan kita bahas dari berbagai sudut pandang. Karena dua hal ini, yaitu manggung dan katuranggan ini, sesuatu yang selalu muncul dan selalu menjadi perbincangan ketika orang ingin memelihara burung perkutut. Atau orang berbicara tentang burung perkutut pasti tidak akan lepas dengan dua hal ini, yaitu manggungnya dan katuranggannya. Nah, baiklah, kita bahas secara perlahan-lahan saja dan semoga nanti bisa saling berdiskusi. Parandoro, ketika kita mengenal istilah manggung, manggung berarti bersuara, suara yang keluar dari burung, terutama burungnya adalah burung perkutut, itu dikatakan manggung. Kalau suara burung itu keluarnya dari burung kicauan, maka itu dikatakan kicau. Kicau burung dari burung berkicau. Kalau manggung berarti dari burung anggungan. Nah, kita akan konsen di manggung. Manggung pada burung perkutut berarti keluarnya bunyi atau suara dari burung tersebut yang menandakan sesuatu, yaitu adanya keinginan dari burung untuk bersuara merespon keadaan lingkungan, entah itu tentang tanda bahaya, entah itu tanda cuaca, entah itu panggilan untuk kawin, nah, ketika masa atau musim kawin, atau juga panggilan ketika menguasai wilayah atau daerah kekuasaan mereka, atau juga suara untuk merespon rasa lapar misalnya kalau burung perkutut tersebut berada di dalam sangkar. Nah, itu manggung secara fisik, pengamatan secara makna-makna yang terkandung di belakang fisiknya burung. Namun apabila manggung tersebut dikaitkan dengan historis filosofis, maka juga memiliki maksud dan tujuan. Mengapa kok burung perkutut itu dikatakan manggung, bukan berkicau, atau kalau di orang Jawa mengatakan kenapa kok tidak ngoceh, sedangkan burung-burung yang lain dikatakan burungnya sudah berkicau, tapi kalau perkutut dikatakan perkututnya manggung. Bahkan ada lagu yang berjudul Perkutut Manggung. Nah, lagu-lagu tradisional bernuansa Jawa yang mengatakan bahwa perkutut manggung. Penggunaan istilah perkutut manggung itu bukan hanya sekedar frase kata saja, bukan hanya ungkapan kata, namun mengandung maksud bahwa manggung itu bukan sekedar mengeluarkan suara, namun manggung itu adalah lebih dalam, lebih detail, dan lebih tinggi khasiatnya atau lebih tinggi rasa penekanan terhadap batin atau kelembutan hati terhadap suara yang dihasilkan. Kalau manggung itu
hanya sekedar mengeluarkan suara, itu berarti tidak ada gunanya, karena tidak menunjukkan atau memberikan efek kelembutan, efek memberikan ketentraman dan ketenangan. Dengan manggung itu muncul kelembutan, maka diharapkan manusia juga mampu mendalami falsafah manggung. Artinya manusia tidak hanya berbicara seenaknya, tetapi manggunglah seperti burung perkutut yang memiliki filosofi untuk memberikan kelembutan, ketenangan, kedamaian. Mudahnya, kalau manusia itu ingin belajar dari falsafah manggung, maka alat komunikasi, yaitu mulut yang untuk berbicara itu, ketika berkomunikasi dengan banyak orang, memperhatikan kriteria-kriteria atau tata cara berkomunikasi yang baik. Ya, seperti manggungnya burung perkutut, bukan sekedar ngoceh mengeluarkan suara sana sini, namun merupakan kata-kata yang bermanfaat dan bermutu. Nah, di situ maka kata manggung memiliki fungsi dan peran untuk mengingatkan manusia bahwa untuk menjadi manusia yang seutuhnya, untuk menjadi manusia yang berkomunikasi dalam lingkungan sosial itu tertata baik secara lisan yang nanti akan terbawa ke dalam tingkah perilaku dan perbuatan dalam interaksinya dengan manusia di sekitar kita. Maka manggunglah dengan aturan yang lembut sehingga perkataannya tidak menyakiti orang, perkataannya tidak menimbulkan pertengkaran, perkataannya tidak menimbulkan pertikaian. Justru setiap perkataannya memberikan nuansa-nuansa sejuk dan syukur-syukur memberikan manfaat terhadap orang lain. Ya, manfaat apapun, lebih-lebih manfaat yang memberikan rasa gembira, rasa nyaman. Ya, kelihatannya kalau perkutut itu tidak manggung kok, tidak, suasananya kurang. Nah, sama berarti ketika orang tersebut kok tidak berbicara itu rasanya ada suasana yang kurang. Beda dengan ketika wah, orang ini berbicara kok malah membuat telinganya kita memerah, intinya setiap perkataannya itu kok menyakitkan. Nah, justru yang seperti itu kadang orang-orang akan menghindari yang seperti itu. Sebaliknya, orang yang mampu bersuara atau berbicara dengan lembut, kalem dan baik, laksana perkutut manggung, kehadirannya selalu dinantikan karena akan menjadi pembeda yang baik di lingkungan ketika ia berada. Banyak kawan, banyak teman, banyak saudara, banyak sahabat, dan itu tentu akan memberikan manfaat bagi kita. Nah, itulah Parandoro filosofi atau makna manggung secara lebih mendalam, bukan hanya manggung suara yang dikeluarkan dari fisik burung perkutut semata. Kemudian kalau yang berkaitan dengan katuranggan, nah ini juga sering dibahas. Katuranggan ini selalu menemani, kalau ada manggung perkutut ya ada katuranggan perkutut. Kututnya manggung, kututnya katuranggan atau tidak, itu selalu dibahas. Nah, filosofinya jelas bahwa antara manggung dan katuranggan ini selalu berada pada titik yang sama, selalu seiring sejalan menemani. Karena katuranggan itu merupakan sebuah budaya yang diciptakan oleh para terdahulu untuk memberikan gambaran kepada manusia bahwa manusia hidup itu ada tata aturan ini itu dan sebagainya. Karena era masa dahulu manusia masih suka dengan yang namanya catatan-catatan, kisah-kisah, kabar-kabar, maka dibuatlah ke dalam bentuk cerita, ke dalam bentuk kitab, ke dalam bentuk primbon yang di dalamnya bisa dijadikan literasi, dibukukan. Katuranggan yang bermakna bahwa tentang ilmu yang mempelajari tentang ciri fisik pada burung perkutut yang ada kaitannya secara filosofis terhadap kehidupan umat manusia. Jelas di sini bahwa akhirnya antara manggung dan katuranggan ini akan menjadi satu paket yang komplit apabila dijadikan satu ke dalam susunan lengkap burung perkutut yang ada di lingkungan masyarakat. Orang-orang yang menghobi burung perkutut baik dari segi manggung maupun dari segi katuranggan, dua-duanya memberi manfaat filosofis yang baik terhadap pembentukan karakter diri manusia, karakter yang lembut, kalem sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang telah diajarkan.
Lebih-lebih kalau kita mempelajari secara lebih dalam tentang manggung dan katuranggan tadi. Katuranggan itu mewakili dari setiap penamaan burung, kemudian penamaan itu memberikan pesan manusia untuk ini, itu, dan sebagainya, sesuai dengan apa yang telah ditulis oleh para leluhur. Karena mereka menciptakan kebudayaan dengan tujuan untuk memberikan ilmu, memberikan kajian-kajian yang bermanfaat. Kalau kajian tentang katuranggan dan manggung, tidak ada salahnya untuk kita pelajari lebih dalam dan kita amalkan sebagai upaya menjaga kerukunan sesama penghobi dan juga kerukunan antar masyarakat. Nah, Parantoro, terima kasih atas partisipasinya mengikuti diskusi ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Diskusi masih kita buka melalui kolom komentar maupun melalui kontak person yang telah kami sediakan pada kolom deskripsi. Terima kasih. Dari Bumi Muria, Kabupaten Kudus, Cah Bejo pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Salam lembut selembutnya kelembutan.